Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kapolri kembali menegaskan pemberantasan judi harus tuntas tanpa memandang siapa pelakunya. Apakah instruksi ini akan dijalankan dengan sungguh-sungguh di level daerah? Untuk membahasnya sudah bergabung Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Selamat malam Pak Kapolda. Ya, selamat malam Mbak. Baik, Pak Lutfi, bagaimana Anda menerjemahkan instruksi terbaru Kapolri soal penuntasan kasus-kasus judi di setiap daerah? Memang Mbak, memang atas briefing Bapak Kapolri kemarin untuk jajaran Polda Jawa Tengah, perintah Bapak Kapolri ini setarikan nafas untuk dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah. Oleh karena itu sudah saya perintahkan di seluruh Polres, bahkan Polsek, bahkan anggota perorangan kita untuk tidak main-main terkait dengan penanganan judi ini sendiri. Di tempat kita dari 35 Polres sudah kita amankan dalam satu hari, itu 35 tersangka kemarin sudah kita amankan. Dan hari ini kita ungkap judi online yang servernya itu ada di Kamboja, di mana salah satu pelaku itu pernah belajar di sana, yang itu akan kita ungkap. Bahkan berdasarkan pengembangan penyidikan yang kita lakukan tidak hanya di wilayah Jawa Tengah, itu nanti akan merambah beberapa Polda yang lain yang mempunyai server yang sama. Demikian Mbak. Oke, baik. Berarti Polri sekarang Polda Jawa Tengah sekarang secara aktif ya Pak, melihat lokasi-lokasi yang menjadi aktivitas perjudian termasuk judi online. Nah, jenis judi Pak sekarang kan makin beragam, sudah menyebar juga ke berbagai level masyarakat. Selain strategi tadi supaya lebih aktif lagi, apa strategi tertentu atau khusus penegak hukum di Jawa Tengah untuk memberantas praktik-praktik judi yang semakin variatif ini Pak? Jadi begini Mbak, penegakan hukum bagi Polri merupakan suatu langkah terakhir yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi sudah saya warning kepada Dirkrim berikut jajaran untuk serse, minggir nggak minggir kita tabrak. Tetapi tidak hanya melulu ini adalah ranah kepolisian. Kita akan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kalau perlu departemen sosial. Karena apa? Masyarakat yang melaksanakan kegiatan judi ini kebanyakan adalah mereka yang mencari keuntungan karena satu, mereka tidak punya lapangan kerja. Dua, mereka pengen kaya mendadak. Dan yang ketiga, dia mengadu nasib. Nah, ini yang menjadi suatu behavior, perilaku yang menyimpang menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak hanya Polri menjadi leading sektor, tetapi departemen lain mungkin kita libatkan, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa judi merupakan suatu tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi merupakan suatu pelanggaran akidah agama. Jadi ini nanti akan kita libatkan, termasuk upaya-upaya preemptif dan preventif. Seluruh Babin Kamtipmas wilayah Jawa Tengah 6.700 sudah kita gerakkan untuk upaya-upaya preemptif demikian Mbak. Oke, Kapolri juga minta Pak Ahmad Lutfi agar semua personel Polri itu bisa meraih kembali kepercayaan publik saat ini. Bagaimana Bapak memastikan tidak ada anggota internal yang nakal yang memberikan backingan kepada pelaku bisnis judi Pak? Betul Mbak, kita sudah mendasari hal ini kebijakan Bapak Kapolri dengan adanya Perkap nomor 2 2002. Pengawasan melekat bagi anggota yang pangkatnya lebih tinggi kepada bawahan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap anggota yang di lapangan, setiap perwira mengawasi anggota agar tidak terlibat adanya melawan hukum. Kita menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum, apalagi kita menegakkan judi, kita tidak mentolerir anggota menjadi backup, kemudian menjadi bandar, apalagi menjadi backing. Ini menjadi komitmen kita dengan melakukan pengawasan melekat. Di samping memang Polri tidak mungkin diawasi secara sendiri. Dia ada pengawasan eksternal, ada ombudsman, kompolnas, dan lain sebagainya yang selalu mengawasi kinerja Polri di lapangan. Demikian Pak. Oke, selain Pak melakukan pencegahan, yang penting juga adalah bagaimana bisa menjerahkan para pelaku yang sudah ditangkap ini supaya mereka tidak timbul lagi pelaku-pelaku lainnya. Bagaimana jeratan hukum yang akan dikenakan kepada mereka Pak? Tentu equality before the law itu adalah prinsip kita, sama di muka hukum, dan rule of law, lurus kacamata kuda. Artinya bahwa setiap pelaku yang kita sudah terbukti dengan adanya dua alat bukti yang cukup, go ahead, kita lakukan penegakan hukum yang keras. Tidak ada tolerir bagi masyarakat kita. Tetapi ini tidak cukup manakala apabila upaya-upaya yang lain tidak dilakukan.
Artinya selama itu jadi ranah melawan hukum terkait judi, kita tidak tolerir. Tetapi upaya-upaya yang lain kita mencoba dengan cara melakukan himbauan-himbauan yang itu nanti didasari sehingga masyarakat tergerak untuk melakukan tidak judi itu sendiri. Demikian, Mbak. Oke, terakhir Pak Kapolda, bagaimana supaya aktivitas bersih-bersih memberantas praktik judi ini tidak hanya dilakukan sekarang ketika ada instruksi Kapolri, tapi bisa berkepanjangan, Pak, termasuk aktivitas ilegal lainnya seperti narkoba? Betul, Mbak, bahwa di tempat kita khusus narkoba punya program namanya pembinaan profesi penanganan narkoba. Bagi anggota Polri yang terkait dengan narkoba, selama itu bisa dibina, kita lakukan pembinaan di Brimob selama 30 hari. Kita kenakan pembinaan profesi kepolisian. Jadi kita programnya sudah 3 tahun yang lalu kita dengungkan, dan ini menyadarkan anggota, terbukti jajaran Polda Jawa Tengah anggota kita yang terlibat narkoba zero di wilayah kita. Dan ini akan kita pelihara terus untuk satu, memberikan efek deteren kepada anggota untuk tidak coba-coba. Yang kedua, mereka yang terlibat dengan sadar karena ada pembinaan profesi kepolisian, yaitu di Brimob, khususnya mereka yang melakukan pelanggaran. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.